Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai warga sekitar tentang pelayanan publik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Anahumba. Perkenalkan, nama saya Agnesia Suryani. Perkenalkan, nama saya Stefania Nolandi Mapewan. Perkenalkan, nama saya Biwantri Estimanupada. Perkenalkan, nama saya Emira Muruklama. Saksikan video kami. Bye-bye. Baik Pak, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jadi pada kesempatan kali ini tuh kami mau bertanya kepada Bapak berkaitan dengan pelayanan publik di Indonesia. Jadi apakah Bapak pernah merasakan pelayanan publik dan apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum? Coba ceritakan pengalaman Bapak yang pernah Bapak alami. Kalau di Indonesia, ya khususnya di sinilah di Malang, Iya. alhamdulillah sih baik sih, sesuai gitu. Jadi nggak ada kendala atau gimana, nggak ada suap menyuap, pelayanan yang benar. PP, kemudian rumah sakit, atau ini BPJS yang dari pemerintah itu, alhamdulillah bisa dipakai gitu. Baik Pak, mungkin menurut pendapat Bapak itu kira-kira nilai Pancasila mana yang sering diabaikan di Indonesia? Sila kelima kayaknya. Iya. Seperti apa nih? Sila kelima. Ya, kalau di sila kelima kan banyak orang yang susah juga, keadilan sosial itu Iya. kurang gitu kalau Indonesia. Jadi hukum itu tajam ke atas, tumpul ke bawah gitu. Iya Pak. Ya, kalau orang berduit terus dibela-belain, tapi kalau orang kayak kita susah itu kalau masalah hukum kadang masuk ya masuk gitu. Apalagi korupsinya merajalela gitu ya. Iya Pak. Ya, mungkin itulah kalau menurut saya gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, ternyata masih ada nilai Pancasila yang diabaikan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana keadilan sosial di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya terwujud. Banyak masyarakat, terutama yang berada di lapisan ekonomi lemah, masih mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan perlindungan hukum. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial, implementasinya seringkali belum merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, kelompok rentan tetap berada dalam kondisi yang terpinggirkan, sementara peluang bagi masyarakat menengah dan atas jauh lebih mudah dijangkau. Kesenjangan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tapi juga berdampak pada kesempatan hidup secara keseluruhan. Banyak individu yang tidak mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang ekonomi yang adil. Ketidakadilan ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputuskan, sehingga generasi yang seharusnya memiliki kesempatan untuk berkembang tetap terlambat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial bukan sekedar jargon, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pengabaian terhadap kelompok yang rentan tidak hanya memperburuk kesenjangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial yang dapat mempengaruhi kestabilitasan bangsa. Oleh karena itu, perlunya kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan, distribusi sumber daya yang transparan, dan pemberdayaan komunitas menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial secara nyata.
Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan sosial di Indonesia masih banyak diabaikan. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, setiap warga negara harus mendapatkan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.